Hai adik dan kakak pendengar dongeng Nusantara dan kisah nyata, kali ini sejarah yang akan kita bahas adalah sejarah dan misteri Gunung Salak. Gunung Salak dalam sejarahnya dahulu disebut Gunung Sabto Argo. Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung yang penuh misteri ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengelolaan kawasan hutannya semula berada di bawah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Bogor. Tetapi sejak tahun 2003 menjadi wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun dan dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak berusia relatif tua sehingga memiliki beberapa puncak. Puncak tertinggi adalah Puncak 1 dengan ketinggian 2211 mdpl. Banyak yang mengira asal nama Salak adalah dari tanaman salak. Akan tetapi sesungguhnya berasal dari kata bahasa Sanskerta yakni Salaka yang berarti perak. Gunung Salak merupakan gunung api stratotipe A. Puncak tertingginya adalah Puncak Salak 1 menurut Hartmann, pada tahun 1938 adalah puncak berusia tertua. Puncak Salak 2 berketinggian 2180 mdpl dianggap yang tertua kedua. Selanjutnya muncul Puncak Sumbul dengan ketinggian 1926 mdpl. Terdapat sejumlah kawah aktif yang tidak berada di puncak. Kawah terbesar adalah Kawah Ratu, yang merupakan kawah termuda. Kawah Cikulung Putri dan Kawah Hirup merupakan sistem dari Kawah Ratu. Pada tahun 1960-an terjadi beberapa kali letusan di Gunung Salak, yaitu tahun 1668, 1669, 1780, 1787, 1902, 1903 dan tahun 1935. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1938 berupa erupsi yang terjadi di kawasan Cikulung Putri. Menurut catatan PVMBG, erupsi terbesar pernah terjadi pada tahun 1699 yang bersifat erupsi magmatis dan bersifat merusak, namun catatan korban tidak diketahui. Secara morfologi Gunung Salak memiliki banyak jurang curam dan dalam. Karena seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup hutan lebat, sehingga kontur gunung ini tidak mudah terlihat. Hal inilah yang seringkali menipu pendaki maupun penerbangan yang melewati kawasan pegunungan ini. Kawasan wisata Gunung Salak tidak hanya memiliki atraksi wisata alam namun juga wisata religi. Di lereng gunung ini terdapat sebuah pura Hindu yang cukup besar bernama Pura Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari Gunung Salak. Dibangunnya Pura Salak di daerah ini memang bukan tanpa alasan. Konon di tanah inilah Prabu Siliwangi sang Raja Pajajaran yang membawa kemasyuran bagi tanah Sunda pernah berdiam. Bahkan ada yang percaya bahwa di tempat inilah Prabu Siliwangi menghilang bersama para prajuritnya. Hingga akhirnya sebelum membangun pura umat Hindu memutuskan untuk membangun terlebih dulu candi dengan patung macan berwarna putih dan hitam. Pura dibangun sebagai penghormatan terhadap kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di tanah Parahyangan. Pura terbesar secara fisik dan konsep berada di Bumi Suci Parahyangan Bogor. Diyakini disinilah tempat petilasan Prabu Siliwangi, raja paling masyhur pada zamannya. Lereng Gunung Salak simbol Mahameru merupakan tempat bersemayam para dewa. Pura ini dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi beserta para prajuritnya yang konon menjelma menjadi macan yang menjaga tanah Sunda. Sering terjadi hal-hal gaib di wilayah ini yang berhubungan dengan Prabu Siliwangi, raja masyhur dari kerajaan Hindu terakhir di Jawa Barat. Sebelumnya pada tahun 1981 lokasi itu dikenal sebagai Batu Menyan, batu yang mengeluarkan asap dupa setiap hari. Konon di batu itu pula seringkali masyarakat melihat cahaya putih sinar terang dari langit turun ke batu, juga rumput-rumput yang bersinar terang. Ada beberapa pantangan yang tak boleh dilanggar ketika berkunjung ke Gunung Salak, misalnya jangan sembarangan memetik bunga anggrek. Selain gunung yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, Gunung Salak juga dikenal sebagai gunung terangker di Jawa Barat. Lalu apa saja misteri Gunung Salak yang membuat tempat ini beraura menakutkan? Menurut kesaksian seorang pendaki, dia pernah menjumpai seorang nenek tua misterius yang usianya kira-kira sekitar 80 tahun. Salah satu hal yang membuat mata pendaki ini terbelalak adalah kelihayan nenek ini saat memanjat tebing curam. Saat melihat aksi si nenek, seketika sang pendaki berkata, "Awas nek, tebingnya curam, awas jatuh." Sang nenek sambil menengok dengan tatapan yang seram hanya menjawab, "Saya tinggal di sini, saya senang kalau malam hari banyak yang memberi makan saya." Ketika si nenek misterius menghilang, pendaki pun baru sadar jika nenek yang baru ditemuinya adalah salah satu makhluk gaib yang tinggal di sana.
Jika gunung berapi dan laut dikenal memiliki pasar setan, Gunung Salak pun memiliki kampung setan. Seorang pendaki mengaku pernah mengalami kejadian mistis ketika membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak. Padahal di atas sana tidak pernah ada orang yang berjualan. Untungnya pemuda tersebut masih bisa kembali menemui teman-temannya meskipun sudah menyantap makanan dari alam gaib. Biasanya yang sering membuat para pendaki tersesat adalah suara gamelan. Ternyata lantunan musik tradisional ini juga merupakan salah satu misteri Gunung Salak yang ditakuti oleh banyak orang. Salah seorang pendaki pun membenarkan keberadaan cerita ini. Dia mengaku pernah mendengar suara gamelan dengan nada yang sangat jelas. Nadanya yang syarat dengan suasana mistis dan misterius, sehingga membuatnya mencari tahu sumber suara tersebut. Namun semakin dicari suara gamelan tersebut, semakin masuk ke dalam hutan yang rimbun. Seorang pemuda pernah mengalami kejadian misterius bersama dengan 12 orang temannya. Salah seorang pemuda melihat ada seseorang yang berpakaian hitam melambaikan tangan ke arahnya. Ketika bertanya kepada kawan-kawannya, tidak ada satu orang pun yang melihat sosok hitam tersebut. Setelah itu cuaca buruk muncul dan sehingga kemudian membuat tim tersebut harus mendirikan tenda lebih awal. Dan ketika malam datang, pemuda yang melihat sosok hitam itu keluar tenda karena tidak bisa tidur. Saat itu dia malah melihat banyak sekali tentara berwajah pucat mengelilingi tenda. Selain tentara, ada seekor harimau gaib yang berdiri di antara pasukan sambil menatap pemuda itu dengan mata yang bersinar. Pemuda tersebut bisa diselamatkan oleh wanita yang melantunkan ayat-ayat suci di dekatnya. Itulah cerita yang dapat saya bagikan untuk kalian semua. Terima kasih, semoga kalian terhibur. Bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang lagi. Terima kasih.